Anda di sini saja. Lebih santai, jadi lebih banyak yang bisa saya sampaikan dan lebih nyaman menurut saya. Gara-gara nenek gila, jadi saya nggak bisa vulgar kalau menyampaikan. Kalau di Alimah 3 saya bisa los. Oke, Alimah 2 deh. 1 deh. Walik apa? Oke, kita awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, kita diskusi dulu sebentar ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan haid, nifas, atau apa yang sudah pernah kita bahas, atau mungkin yang belum pernah kita bahas, atau mungkin jenengan tidak tahu sudah pernah dibahas atau belum, tapi jenengan mungkin tiba-tiba tidak masuk karena ada sesuatu hal dan jenengan ingin bertanya, monggo, saya persilahkan. Apapun itu, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jadikan PR. Yang pertama, yang kedua, kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin saja berbeda dengan yang pernah sampean pelajari, berbeda dengan guru jenengan yang dulu, berbeda dengan apa yang pernah jenengan dengar saja, monggo boleh juga disampaikan. Saya dengan senang hati untuk membahasnya di sini. Monggo silahkan. Sebelum nanti kita masuk ke bab nifas lanjutan yang kemarin. Oke. Ada. Belum ada. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Insyaallah aman ya. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan. Kemarin sampai ketentuan darah nifas ya. Sekarang berarti masuk ke masa suci pemisah ya. Saya ulangi sebentar. Jadi gini Mbak, kalau darah yang keluar dari perempuan wanita itu hukumnya secara fikih hanya ada 3. Lek nemboten haid nggih istihadah ataupun nifas. Kalau enggak haid ya nifas, kalau bukan nifas berarti istihadah. Semuanya ada ketentuannya masing-masing. Kemarin kita sudah masuk ke bab nifasnya. Bab tentang haidnya sudah kita bahas. Buat haid sudah kita bahas, tapi bab mustahadahnya belum. Sekarang bab istihadahnya belum. Kita kemarin sudah ke bab nifas. Nah, dalam rangkaian nifas, dalam rangkaian melahirkan, itu sebelum mengalami nifas, itu kan melahirkan dulu. Yang dimaksud dengan nifas itu adalah darah yang keluar ketika kosongnya rahim, ya. Jadi keluar ketika rahimnya sudah kosong. Bagaimana? Apakah kalau misalkan orang ini hamil tapi belum genap 9 bulan atau belum sempurna bayinya, kemudian lahir atau yang biasa kita sebut dengan keguguran, dia keluar darah, hukumnya apa? Sama nifas, karena kosongnya rahim. Sebelumnya rahimnya ada isinya, kemudian kosong. Nah itu nifas, darah yang keluar setelahnya itu nifas. Nah, dalam rangkaiannya nifas, sebelum mengalami nifas itu ada yang namanya melahirkan. Nah, melahirkan nggih. Melahirkan itu biasanya proses sampai melahirkan itu biasanya disebut dengan kontraksi. Nah,
disebut dengan kontraksi. Ini yang kemarin kita bahas. Orang hamil sebelum ke bab kontraksi, orang yang hamil selama 9 bulan itu Mbak Nge, bisa saja mengalami haid. Bisa saja mengalami haid. Tapi kalau dokter mungkin mengatakannya bukan haid, tapi pendarahan. Gitu ya. Mungkin mengatakannya ini pendarahan Mbak, biasa enggak apa-apa, semuanya aman. Hukumnya apa? Dokter tidak mungkin menjawabnya ini haid, nifas, istihadah, itu enggak. Karena ini hukumnya ini tentang fikih, bukan tentang medis ya. Nah, kenapa orang hamil itu bisa dihukumi haid? Saya tidak tahu secara medis hitungannya seperti apa dan bagaimana. Tapi secara fikih, Mbak Ge, ketika darah itu sudah mencapai 24 jam, ya, minimalnya 24 jam, maka dalam keadaan apapun, itu maksudnya ya dia sudah memenuhi syarat diantaranya usia, jarak dengan darah sebelumnya dan lain sebagainya, sudah 24 jam darah yang keluar, maka itu bisa dihukumi haid. Ya, bisa dihukumi haid. Termasuk ketika orang tersebut hamil. Nah, kalau kemudian dia sudah hamil, keluar darah ataupun tidak keluar darah seperti ini. Ketika kontraksi itu biasanya mengeluarkan darah, biasanya juga tidak. Kalau mengeluarkan darah, hukumnya apa? Nah, kemarin sudah saya bahas. Garis besarnya, intinya darah kontraksi itu hukumnya disandarkan dengan darah sebelumnya. Maksudnya piye ngeten. Kalau ketika hamil sebelum melahirkan kok keluar darah sampai 24 jam dan itu terus berlanjut sampai melahirkan, maka itu hukumnya haid, termasuk darah yang bersamaan dengan melahirkan. Hukumnya juga haid. Tapi kalau keluar darah sebelum melahirkan tidak sampai 24 jam, tapi bersambung ya, tidak sampai 24 jam disambung kontraksi sampai kemudian melahirkan, maka hukumnya istihadah. Oke. Pokoknya manut kalau darah dengan darah sebelumnya. Kalau kemudian ada masa berhentinya, jadi sebelumnya haid tuh, misalkan dia sudah haid 3 hari, kemudian berhenti, setelah 3 hari dia berhenti, kemudian melahirkan, kontraksi, maka berhentinya ini dihukumi suci, 3 harinya haid. Maka karena sudah dihukumi suci, darah yang bersamaan dengan kontraksi atau melahirkan itu hukumnya istihadah, bukan haid lagi. Dalam kondisi ini Mbak Nge, dalam kondisi ini maka syaratnya pemisah antara haid dengan nifas itu tidak disyaratkan 15 hari. Seperti yang sudah kita pahami loh. Kok bisa dihukumi demikian? Bukankah haid itu hitungannya maksimalnya 15 hari ya? Maksimalnya 15 hari. Lah ini kok nggak ada 15 hari, kenapa dihukumi suci? Ya beginilah. Ngoten ya. Jadi makanya hati-hati betul ketika hamil kok keluar darah, maka diperhatikan baik-baik. Diperhatikan baik-baik jumlahnya, waktunya diperhatikan baik-baik. Niki ngeten. Terus kemudian kita masuk setelah kontraksi ini kita masuk ke bab nifas. Nah, nifas niku Mbak nggih. Aduh, saya tak di sini ya. Kita sama sih ketutupan. Oke. Sama ngerti ibu Mbak? Ngerti. Betul ya? Orang Jawa semuanya nih. Ada yang Sumatera, Kalimantan, Papua? Ada ya? Soalnya orang Jawa, oke lah. Kita lanjutkan. Ibu gitu lawo loh ya. Lapar-lapar kayak aku. Kita sama Mbak. Dan kali kita ya. Oke. Ngeten, kalau orang nifas itu hukumnya ngeten. Nifas itu kan setetes Mbak nggih. Paling sedikitnya setetes, tidak seperti haid yang 24 jam. Kalau nifas itu lahdoh, sebentar, nggih. Lahdoh sebentar, setetes. Setetes ki maknane ora kok mek tes gitu kayak banyu enggak ya. Pokoknya ini kan namanya ya perumpamaan ngoten lah. Intinya lahdoh sebentar, mbuh memang sepiro kan ngoten ya. Nah, kemudian ngeten, maksimalnya 60 hari. Ini maksimal. Maksimalnya 60 hari. Itu fikih kita ngoten ya, Syafi'iyah ngoten. 60 hari. Lah, di dalam 60 hari niki ketentuan nifas, tentang nifas.
di dalam masa 60 hari sempat pedot-pedot, terputus-terputus, Mbak nggih. Pokoknya terputusnya itu tidak sampai 15 nih. Tidak sampai 15, berhentinya tidak sampai 15, kurang dari 15, maka semuanya dihukumi nifas. Termasuk masa berhentinya. Pokoknya nggak sampai 15 hari. Itu kalau di dalam 60 hari. Tapi kalau ada berhenti jedanya sampai 15 hari, ya, dalam waktu 60 hari ini, di dalam masa 60 hari kok sempat berhenti sampai 15 hari, maka setelahnya sudah dihukumi haid. Nah, setelahnya sudah dihukumi haid. Berbeda dengan di luar masa 60 hari. Kalau sudah di luar masa 60 hari, Mbak nggih, kalau sudah di luar masa 60 hari, maka ini tidak disyaratkan 15 hari. Pokoknya sebentar saja hukumnya sudah haid. Nah, sebentar saja sudah lebih dari 60 hari itu hukumnya haid. Ngeten ceritanya. Misalkan nih, contohnya dia keluar darah sampai ke hari 58. Keluar darah di hari ke-58, kemudian berhenti 3 hari. 58 ditambah 3 berapa? 61. Nah, jaraknya kan cuma 3 hari. Tapi hari ke-61 sudah dihukumi haid. Padahal jaraknya cuma 3 hari. Itu kalau di luar masa 60 hari. Kalau di dalam 60 hari itu jaraknya untuk bisa dikatakan haid harus jarak 15 hari. Tapi kalau nggak sampai 15 hari nifas kabeh. Berhenti nifas, ngaben. Hukumnya gitu. Kalau di luar 60 hari, maka setelahnya dihukumi haid. Nah, karena ini contoh saya 3 hari, jangan mesti bertanya lah terus, berarti ketentuannya berapa hari? Ketentuannya adalah pokoknya, kok enak ilmu pokoknya ya. Ketika hari ke-60 itu sempat berhenti, pokoknya pas di hari ke-60, jamnya hitungannya kan jam ya Pak. Jam hitungan ke-60 jebret itu sempat berhenti, meskipun hanya sedetik. Pokoknya genah mandek sebentar, setelah itu keluar dari sudah haid. Ini tidak ada ketentuannya berapa jam ataupun berapa hari, tidak ada. Pokoknya sempat berhenti meskipun sebentar, setelah itu sudah bisa dihukumi haid. Asal di luar 60 jam. Jadi misalkan gini kasusnya, seperti yang saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Gini, misalkan nih ibu melahirkan jam 8 pagi ya. Ibu melahirkan 8 pagi, hitungan 60-nya adalah besok jam 8 pagi gitu. Misalkan nih, Evi mau meleter. Besoknya jam 8 pagi dia hitungannya sudah 60 hari. Nah, kemudian jam 8 malam seperti ini dia masih keluar darah. Ayo, besok ki aku jam 8 ki aku wis 20 dino. Saiki kok sik metu darah. Tapi darah iki koyo emeh bersih. Kan gitu ya. Sudah kecoklatan, sudah mau bersih. Ya Allah, muga-muga sesuk resik. Ternyata ketika subuh dicek masih sama, kecoklatan tapi sudah mau bening bersih. Ya Allah kok ngene kayak piye kok, karena sudah tinggal 3 jam itu. Nah, si ibu ini berhati-hati betul. Dicek kayak terus. Lek ngecek ora bar pipis mboten lho ya. Ya mesti kena resik. Tapi cawi. Nah, diresi dulu, enggak diresi dulu. Jadi dicek sampai jam 7 sudah dicek. Dicek kurang titik iki sik semburat. Setengah 8 dicek lagi. Ternyata bersih, Mbak. Resik jam berapa resik? Dia mandi, ya. Mandi. Lah bar mandi iki lho, Mbak. Jam 8 lebih 5 menit iki lho. Lah kok setelah mandi gitu ya, dia kemudian mau ke kamar mandi ngecek, loh kok masih ada bercaknya coklat. Waduh iki piye? Itu hukumnya haid. Padahal jaraknya mek 5 menit. Sebelumnya tadi dicek sudah bersih kan? Setelah 5 menit itu kok keluar lagi, loh kok sik mana enak coklat. Nah, itu sudah dihukumi haid. Ini pentingnya jenengan nyatet betul kapan jenengan melahirkan. Jadi kon bawa jam. HP kan ada selalu. HP ada. Nanti di sana banyak jam. HP di sebelah jenengan, di sebelah suami, di sana ada. Wong baru melahirkan langsung difoto. Alhamdulillah telah lahir. Jadi biasanya mesti ada. Nah, ini yang harus dititeni betul tentang melahirkannya. Ya. Ngeten. Ini untuk ngati-ngatinya ini, Pak. Apakah ada yang mengalami itu 1001 lah ya.
dari kasus yang pernah kami lihat di beberapa muskil pertanyaan-pertanyaan ini ya ada tetap yang seperti ini itu sampai karena beliau ya pernah belajar head itu yo sampai bertanya ya sampean yakin nggak ya karena dia kalau pun saya lihat bersih gitu sudah bersih nih terus kemudian ini kok keluar lagi sampean yakin nggak ketika pas hitungan 60 yakin bersih nggak itu yang bisa jenengan Pak. Jadi zoning jenengan yang yakin betul sudah sempat berhenti bersih betul kapasnya ini kok ya wis diyakini jadi mboten usah mamang-mamang. Nah fikih itu gampang tapi ya betul memang tidak bisa buat kegampang pokoknya dan sampai yang yakin betul bahwa itu sudah bersih ya bersih saja betul ya. Oke, itu 1001 kasus seperti ini 1001 saya itu nifas dua-duanya itu tidak pernah kurang dari 60 yang terakhir ini parah malahan kalau yang pertama itu pokoknya baru suci hari ke-59 itu ya. Kalau kalian 59 itu suci, itu gang 5 hari saya sudah keluar darah lagi. Sudah hitam pekat seperti hanya head itu ya, head. Kalau yang bayi yang kedua itu bahkan nggak berhenti-berhenti Mbak, sampai ke hari ke-60. Ini kasusnya sama seperti ini tapi tidak 5 menit kemudian. Jadi besoknya jam berapa gitu kan iki besok aku enggak bersih ya aku nifas ya aku berarti ngodoi sampai sekian banyak sudah saya perhitungkan begitu tapi ternyata bersih 1 hari sebelumnya keluarnya lagi tidak 5 menit tapi 2 hari kemudian saya keluar darah dan sudah head sudah seperti halnya biasa tapi sampai sekarang head pulonku banyak seperti orang yang kuat sampai ganti berkali-kali dalam 1 hari pertama itu wis kuat itu biasanya yaitu rane nifas katanya masih resek-resek tapi nggak tahu kenapa sampai sudah usia 7 bulan putrokulan itu masih seperti itu. Nah, tapi santai mawon besok jenengan pokoknya ini dihitung betul hukumnya tetap sesuai dengan hitungannya ya wes. Nah titik tekannya di sini Mbak pokoknya hari ke-60 kalau di dalam masa 60 jaraknya harus 15 hari untuk dikatakan head ya kalau nggak ada 15 hari semuanya dihukumi nifas. Nanti setelahnya baru kalau yang di atas 60 hukumnya head. Itu. Oke, kita lanjutkan ke bab berhenti, masa berhenti. Nah, ini ada hubungannya di sini. Masa suci pemisah antara head dengan nifas. Ini yang istimewa di sini, Mbak. Kenapa ini perlu dibahas detail di bab nifas? Karena berbeda dengan head yang sudah ada patokannya bahwa untuk menghukumi head dengan head harus 15 hari. Kalau nggak sampai 15 hari namanya takotuk harus bagaimana apakah takmil atau enggak apakah harus disempurnakan atau enggak ini berarti namanya terputus-putus pokoknya ketentuannya antara darah pertama dengan darah 2 harus dipisah 15 hari itu head. Kalau nifas itu berbeda. Nah bedanya apa? Itu kalau yang tadi ya kalau head dengan head sekarang kalau head dengan nifas nih sambil saya bacakan yang C masa suci pemisah antara head dan nifas. Masa suci pemisah antara head dan nifas dan head atau nifas dan nifas yang lain tidak disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Nah, tidak disyaratkan harus 15 hari 15 malam seperti halnya head dengan head. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari 1 hari. Bahkan antara head dengan nifas tidak disyaratkan ada waktu suci yang memisah. Hal ini berbeda dengan suci yang memisah antara head dengan head yang disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Yang A gitu. Langsung ke bagian A. Lima kan mekmukot sudah ya. Contoh masa suci pemisah antara head dengan nifas. Nah, head dengan nifas yang ada pemisahnya. Piye kuwi kok head dengan nifas? Head kemudian nifas yang ada jaraknya. Itu bagaimana? Ibu hamil keluar darah 5 hari, berhenti 1 hari, terus melahirkan. Nah, keluar lagi 40 hari, maka 5 hari dihukumi head. Ketika hamil tadi 5 hari dihukumi head. 40 hari setelah melahirkan dihukumi nifas. Nah, ketika melahirkan atau 1 hari berhenti tadi, 1 hari berhenti itu dihukumi suci, memisah antara head dengan nifas. Nah, ini yang ada jedanya. 1 hari head berhenti 1 hari, kemudian melahirkan. Ada jeda 1 hari. Nah, kemudian yang B, ada head dengan nifas yang tanpa pemisah, langsungan.
berhead langsung nifas. Itu contohnya apa? Ibu hamil keluar darah 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar selama 40 hari. Maka 3 hari dihukumi head, 40 hari dihukumi nifas, dan tidak ada masa pemisah di antara keduanya. Ini langsungan. Maknanya, Mbak, head dengan nifas, head dengan nifas itu tidak disyaratkan jaraknya, tidak disyaratkan harus berapa. Pokoknya ketika hamil ada 24 jam yo head. Kalau setelah itu melahirkan kosongnya rahim ya nifas. Entah itu mau ada jarak ataupun tidak. Jadi tidak ada disyaratkan masa suci, itu tidak ada di sini. Berbeda dengan head. Oh, untuk dikatakan head lagi ya, kamu harus suci nih 15 hari. Kalau nggak suci harus ada dihitungan lagi nih, kan gitu. Nah, ini head dengan nifas. Sekarang yang bagian C itu contoh masa suci pemisah antara nifas dan head yang di luar hitungan 60 hari. Nah, ini yang tadi saya bahas. Ini head dengan nifas sudah ya. Sekarang wali ani. Sekarang nifas dengan head. Nah, nifas dengan head. Nifas dan head yang di luar hitungan 60 hari. Di luar 60 hari tadi, ini di luar 60 hari. Bagaimana seorang ibu melahirkan dan langsung keluar darah selama 50 hari, kemudian berhenti 1 hari, keluar lagi 3 hari. Maka darah 59 hari dihukumi nifas, 3 hari dihukumi head, dan masa berhenti selama 1 hari dihukumi masa suci pemisah. Nifas, head. Kalau di luar 60 hari ada masa suci pemisahnya. Yang D, contoh masa suci pemisah antara nifas dan head yang masih dalam hitungan 60 hari. Kalau nifas dengan head di dalam 60 hari harus ada jarak 15 hari. Tapi kalau di luar 60 hari, maka jaraknya apa? Lahdoh tadi, sebentar tadi. Pokoknya ketika hari ke-60 jelas benar-benar berhenti. Pas hitungan 60 jelas benar-benar berhenti. Ini harus ada jaraknya. Kalau head dengan nifas kan bisa jadi tanpa jarak, langsungan kan gitu. Tapi kalau nifas dengan head di luar 60 hari kudu enek jarake, meskipun sebentar. Kalau di dalam masa 60 hari jaraknya 15 hari. Yang terakhir, nah, contoh masa suci pemisah kan head nifas sudah. Sekarang head nifas dengan jarak, head nifas tanpa jarak sudah. Nifas dengan head tanpa jarak dan dengan jarak 15 hari dan di luar ini sudah. Sekarang nifas dengan nifas, piye ceritanya kok nifas dengan nifas? Nah, ini ceritanya. Misal ini mbok contohnya kok ngene iki ya mbah ya, Mbak ya. Contoh, ibu melahirkan bayi, kemudian dalam keadaan nifas ia disetujui hingga akhirnya hamil, misalkan terolah ya. Setelah nifasnya genap 60 hari, darah berhenti selama 1 hari. Kemudian ia melahirkan yang kedua kalinya dalam bentuk gumpalan darah. Dan setelah itu ia mengeluarkan darah, maka 60 hari setelah melahirkan bayi pertama dihukumi nifas yang pertama. Masa berhenti 1 hari dihukumi masa suci pemisah antara nifas dan nifas. Dan darah yang keluar setelah melahirkan yang kedua dihukumi nifas yang kedua. Jadi enek nifas yang kedua. Nifas yang kedua berapa nanti? 60 hari juga. Nifas yang pertama 60 hari, nifas yang kedua 60 hari. Saya tidak tahu kenapa contohnya ini, padahal bisa dicontohkannya nanti bayi kembar misalkan. Nanti kita bahas. Ternyata di bab nifas ini belum ada ketentuan bayi kembar. Oke, paham ya? Jadi antara nifas dengan nifas harus ada jaraknya. Harus ada jaraknya. Jaraknya apa ya? Melahirkan ini tadi. Karena kalau nggak melahirkan nggak bisa dikatakan nifas ya. Nah itu tadi melahirkan. Oke, sekarang sikap wanita saat datang dan berhentinya nifas. Nah ini sikapnya bagaimana? Secara umum, sikap wanita saat mengalami nifas sama dengan sikap wanita saat mengalami haid dan telah disebutkan dalam bab terdahulu. Maksudnya terus sikap itu maksudnya hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperbolehkan ketika haid dan nifas ki opo wae ngoten. Yaitu dalam masalah kapan harus mandi, meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan hukum yang berkaitan dengan saat darah keluar maupun berhenti, seperti disunahkan tidak memotong kuku dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaan, hanya saja karena paling sedikitnya nifas adalah sebentar lahdoh, maka yang harus diperhatikan adalah kapan saja darah berhenti ia wajib mandi dan melaksanakan aktivitas ibadahnya.
Maksudnya piye ngeten. Kalau head Mbak nggih, kalau jenengan head terputus-putus sakoto, misalkan keluar darah KD, keluar darah misalkan gini nih. Keluar darah 3 hari, kemudian berhenti 2 hari. Keluar darah lagi 3 hari. Kalau head setelah berhenti 3 hari, jenengan kan wajib mandi, ya. Kemudian berhenti 2 hari ya sholat, keluar darah lagi berhenti sholatnya, kemudian nanti berhenti ini wajib mandinya gitu ya. Dalam hal ini nifas masih sama. Bedanya di mana? Kalau hitungannya nggak sampai 24 jam, misalkan keluar darah 3 jam, berhenti 4 hari, keluar darah lagi 10 jam. Misalkan nih. Kalau di bab head Mbak, kalau jenengan mengalami head yang terputus sakoto, keluar darah 3 jam, jenengan tidak perlu mandi, cukup wudhu. Kenapa? Karena masih 3 jam. Syaratnya untuk bisa dikatakan head kalau sudah 24 jam. Masih 3 jam, nggak perlu mandi, wudhu saja dibersihkan, kemudian wudhu sholat 4 hari ya udah sama. 10 jam setelah itu kok keluar darah lagi ya nggak boleh sholat. Tapi ternyata 10 jam berhenti bersih, maka bagaimana? Ketika bersih ini ya tetap nggak perlu mandi karena 3 ditambah 10 masih 13. Belum memenuhi 24 jam kan? Cukup wudhu mawon. Kalau mau sholat nggak usah mandi. Tapi kalau nifas boten 3 jam berhenti wajib mandi. Karena masa sedikitnya nifas adalah lahdoh sebentar. 3 jam mandi, kemudian 4 hari nggak bersih ini ya sholat. Kemudian kok keluar lagi 10 jam ya nggak usah sholat. Setelah berhenti mandi lagi. Ngerti ya? Itu bedanya, oke? Sampun ya? Itu dia. Nah, sekarang sebelum saya membahas tentang bayi kembar, jarak yang memisah antara bayi kembar, ada yang mau ditanyakan monggo. Mungkin nyatet sendiri. Saya ada di bab ini, ternyata kok nggak ada. Nifas untuk sebenarnya ada yang di bagian E ini harusnya. Nah, begini saya usaha biar dimasukkan. Ini apa contohnya kok begini? Ini mengerikan contohnya. Mengerikan sekali. Nggak boleh ya. Jadi kalau tapi ya mungkin saja ngeten maksudnya mungkin ya kita kan harus sesuai dengan contoh meskipun ya mengerikan ternyata. Misalkan nih ketika nifas sudah bersih gitu, sudah dia yakini suci, kemudian dikumpuli sama suaminya gitu. Ternyata hamil, ngoten loh maksudnya. Ngoten. Jadi kan bisa saja tuh Mbak dalam masa 60 hari itu kan berhenti gitu ya. Berhenti 5 hari misalkan, suci 5 hari gitu. Suaminya setelah nggak betah, maka sudah tadi suwi kan gitu. Akhirnya itulah, belum menggunakan alat kontrasepsi, baru melahirkan kan. Nah setelah itu ternyata hamil lagi, tapi hamilnya itu nggak bisa sempurna. Karena ya memang siklusnya head belum kembali biasanya. Terus kemudian setelah ini kok keluar darah lagi loh. Aku berarti ini sik nifas kan gitu. Ya aku sik nifas berarti. Setelah itu barulah setelah nifas kok ternyata jarak setelah nifas 60 hari loh, kok aku ada gumpalan darah yang keluar. Sepertinya ini bayi gitu. Tapi harus dipastikan itu dengan medis kalau yang itu. Nggak bisa hanya gumpalan karena kan orang head pun kadang gumpalan Mbak yang keluar gitu. Kadang gumpalan. Mungkin saja saya belum pernah tanya ya dengan teman-teman yang dari medis itu kalau keguguran dengan ukuran hari itu berapa toh besarnya itu yang saya belum tahu. Yang pasti untuk mengetahui apakah dia benar-benar hamil dalam bab keguguran ya, dalam bab keguguran. Untuk mengetahui apakah dia benar-benar keguguran, memang hamil sebelumnya, itu harus dipastikan secara medis, cuma gitu saja. Karena kalau misalkan gini keguguran dalam hitungan 4 minggu nggih, 4 minggu usia janin nggih, itu kadang-kala orang kan mengalami siklus headnya bisa jadi itu memang mundur kan ngoten. Nah tapi ternyata setelah 4 minggu ini keluarnya gumpalan. Nah ini yang bisa memastikan apakah dia tadi memang hamil atau enggak itu ya medis. Nah lagi kalau nanti keguguran seperti ini kok keluar darah, nah itu hukumnya kan nifas. Tapi untuk menghukumi nifas itu tadi ya tadi medis yang bisa mengatakan apakah dia benar-benar hamil atau tidak. Ininya darahnya yang menghukuminya tetap fikihnya. Ngerti ya? Oke, pun. Itu ceritanya.
Sekarang niki saya jelaskan. Mohon ada yang mau ditanyakan dulu. Kita sebelum ke bayi kembar. Bayi kembar ini maksudnya terus. Nifasnya bayi kembar ini piye ngoten maksud saya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, betul. Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan kalau belum ada. Bayi kembar kemarin halaman berapa, Mbak? 40. Oke, betul, halaman 40 bayi kembar. Ngeten. Saya diwastani bayi kembar, Mbak. Bayi kembar niku kalau jarak antara satu bayi pertama dengan bayi kedua tidak lebih dari 6 bulan di dalam fikih ngoten. Meskipun pada umumnya tidak sampai hitungan berhari-hari gitu. Ya di lingkungan pulau misalkan yang bayi kembar itu paling jaraknya ya paling pol berapa menit gitu saja. 10 menit, 15 menit gitu. Jadi nggak sampai besoknya, lusanya gitu nggak sampai. Tapi karena ada catatan hukum seperti ini, mungkin saja ini ada, ya. Mungkin saja ini ada 6 bulan. Pokoknya nggak melebihi atau jarak antara bayi pertama dengan kedua itu 6 bulan. Itu masih bisa dikatakan bayi kembar. Nah sekarang pertanyaannya gini, entah yang 6 bulan atau yang tidak. Kita coret lagi. Bayi pertama, bayi kedua, ini berhentinya. Hukumnya nopo? Ya. Bayi pertama dan kedua, hukumnya nopo? Apa dihukumi nifas? Sedangkan pengertian nifas adalah kosongnya rahim. Gitu. Kalau ini keluar darah, terus setelah melahirkan kedua juga keluar darah, nifasnya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau yang pertama dan kedua? Atau dua-duanya atau kabeh. Nah, sekarang kita ngeten iki ya. Saya nanti terserah jenengan nyatute piye, pokoknya kita jelas ngeten. Saya aku rasa lagi. Tidak ada di sini, saya ada ambil catatan dulu. Ada beberapa kol, ada hilafiyah terkait dengan itu. Jam 8. Sudah ngantuk, Mbak? Tugasnya banyak? Banyak ya. Enten sing kathah tugase, enten sing pas mboten wayahe, enten sing wayahe presentasi bareng. Sekarang apa sih usum presentasi? Nah, sekarang kan kalau tamatan nggak pakai skripsi ya, Mbak? Oke, terus gini, katanya sudah berubah jurnal ini setelah UIN berapa hari? Tergantung nggak? Tapi sudah ada yang pindah ke jurnal ya? Internasional harusnya? Enggak? Nasional momen ya? Oh, gitu. Syaratnya? Jadi harus ada yang terbit di Sinta minimal. Oh gitu, iya. Oh, enak itu sebenarnya kalau sudah jurnal kan jenengan nggak usah copy paste banyak berlembar-lembar gitu. Revisi sudah segini tebalnya revisi, bisa lagi revisi sama kayak. Nah, oke. Kita lanjut ini, ngeten ceritanya. Bayi kembar itu, ngeten. Ada hilaf ya. Hukum darah di antara dua bayi itu hilaf. Hilafnya begini. Ada ya dua bayi ini. Oke, ini tidak hapus nggak apa-apa ya. Dua. Yang mau kita bahas adalah hukumnya. Ini ada perbedaan pendapat. Yang pendapat yang pertama, sekali lagi yang kita bicarakan ini, fokus ke sininya ya. Ini antara bayi kedua, 1, 2 ini. Kalau setelahnya ini nanti insya Allah lama pendapatnya sama. Antara dua bayi itu hilaf. Yang pertama bukan nifas. Bukan nifas. Nah, lantas dihukumi apa? Ini. Setelah bukan nifas, itu ulama berbeda pendapat lagi gitu. Wes berbeda pendapat kok kene, saya berbeda pendapat lagi gitu. Hebat ya para ulama itu. Hebat, Masya Allah, karena ya begitu. Luar biasanya beliau-beliau, tirakatnya beliau begitu. Ingat, ada qaul adhar namanya, bukan namanya, ini namanya sebutan qaul qadim. Qaul adhar ini hukumnya, qaul qadim ini hukumnya. Terus yang kedua, jadi gini,
berhentinya nggih, berhenti di antara dua bayi niku berhentinya bukan nifas. Pendapat yang pertama, bukan nifas. Kalau Azhar mengatakan lek nek duduk nifas, terus dihukumi apa? Kalau Azhar mengatakan iku dihukumi haid. Ngoten. Tapi kalau Qadim menghukuminya apa? Istihadah. Derek sing pundi monggo kersa. Boleh kabeh ngono kok, ngene. Boleh. Terus yang kedua. Yang satu bukan nifas, yang kedua dihukumi nifas. Nah, nifas ini pun sudah dihukumi nifas. Nah, yang pertama, kalau ada jarak dua bayi kembar, hukumnya apa? Nifas. Nifas pun ada perbedaan nifas kalau itu. Nah, perbedaannya bagaimana? Nah, yang A. Jarak antara bayi pertama dengan bayi kedua itu jarak antara dua bayi tidak mencapai 60. Tidak mencapai berarti kurang dari 60. Ini betul bisa nih. Kurang dari 60 ya. Nah, kalau jarak antara dua bayi itu kurang dari 60, nggih, maka ngeten. Iki ya nek perbedaannya. Qaul asal kalau jarak antara dua bayi ini ya, ini dihukumi dua nifas, ini dihukumi satu nifas. Nanti setelah ini tak jelas nih, ini maksudnya dua nifas. Ini yang jaraknya kurang dari 60 hari, ada dua pendapat. Nifas kan, yang pertama jarak antara 1 dan 2 ini dihukumi apa? Nifas, tapi dengan catatan kalau kurang 60 hari, kalau asal mengatakan itu 2 nifas. Kalau muqabil asal dikatakan 1 nifas. Yang B, kalau lebih dari 60 hari, nah, ini dihukumi sama ini 2 nifas. Tidak ada ini, tidak ada perbedaannya, semuanya sama. Kalau lebih dari 60 hari, maka dihukumi 2 nifas. Ngeten ceritanya. Ya, yang bagian A ini sudah, yang bagian pertama bukan nifas, saya rasa ini sudah bisa dipahami. Kalau Azhar mengatakan itu haid, berhentinya di antara dua bayi itu keluar, bukan berhenti, jarak. Kalau berhenti itu kan darahnya nggak keluar ya. Nah ini maksudku jarak ketika ada darahnya yang keluar darah di antara dua bayi kembar. Maka ada yang menghukumi bukan nifas, lantas dihukumi apa? Haid dihukum, ada juga yang menghukumi istihadah. Nah, ada juga yang menghukumi nifas. Bagaimana menghukumi nifas itu? Menghukumi nifas kalau bayi, jarak antara dua bayi itu kurang dari 60 hari. Kurang dari 60 hari, kalau Asal mengatakan 2 nifas. 2 nifas itu pripun? Ketika keluar darah ini hukumnya ya nifas. Nah, keluar darah ini hukumnya nifas. Keluar darah yang kedua hukumnya juga nifas sampai hari ke-60. Sampai hari ke-60. Jadi ngitungnya 60 hari bukan dari pertamanya ini ndak, tapi mengulang lagi dari kedua. Iki wis dihukumi nifas, entah berapa hari dihukumi nifas, terus nanti keluar lagi setelah bayi keluar lagi. Nah, ini juga nifas yang kedua. Berarti nifas yang kedua maksimalnya kan 60 hari. 60 hari itu sejak dari bayi yang kedua. Itu yang 2 nifas. Kalau yang ambil 1 nifas, itu maksudnya bagaimana? Antara ini sampai ini dijumlah kabeh. Cuma 60 hari. Jadi ini ya nifas. Ini ya nifas. Tapi ngitungnya dari pertama bayi keluar. 60 hari. Gitu, jumlahnya 60 hari. Kalau ini kan sendiri-sendiri nih. Ini nifas. Nah yang ini nifasnya sampai berapa hari dah? Nah ini kan genah, kurang dari 60 hari. Tersebut berapapun harinya, pokoknya kurang dari 60 hari. Nifas kabeh. Setelahnya nifas lagi sampai kapan? 60 hari maksimalnya. Dan itu yang saya muqabil. Yang muqabil dari yang pertama sampai yang terakhir itu cuma 60 hari, nggak bisa lebih. Jadi kita hitung mereka ini sampai ini berapapun nggak boleh lebih dari 60 hari sejak pertama bayi lahir. Pendapat yang kedua yang B, kalau jarak antara dua bayi ini sama ini lebih dari 60 hari, ya, lebih dari 60 hari, maka 2 nifas. 2 nifas itu bagaimana? Ya yang pertama keluar darah itu hukumnya nifas sampai hari ke-60. Kan tadi tak lebih dari 60 ya. Kalau sudah hari ke-61, 62, 63 itu hukumnya sudah suci. Nanti keluar lagi nih, bayi kedua keluar lagi. Nah, itu hitungannya lagi. Nanti maksimalnya 60
hari. Itu yang dinamakan 2 nifas. Ada ya? Bisa dipahami ya? Oke. Nanti kalau darah nifas itu 61, 62 dan seterusnya, itu nanti ada di bab mustahadah nifas. Tapi kalau nderek nageman jenengan Yai Hasyim niku enak di bab nifas. Jadi tapi nanti tetap ada ketentuannya. Semuanya nanti rujukannya tetap cari yang paling mudah, Mbak. Pokoknya yang paling penak. Wong ada kan ada yang kita ikuti. Nah, ini diantara banyaknya pendapat, semoga menjadi pilihan yang tepat. Nah, itu yang halaman 10 kalau kalian Nazm ke 63. Nifas lebih dari 60 hari, darah keluar lebih 60 hari, maka nifasnya hanya 60 hari. Padahal kalau nanti kita ke bab mustahadah nifas, Jinan akan ketemu bahwa nifas itu hanya setetes. Selebihnya adalah mengkodok, bukan nifas. Tapi Hasyim mengambil ini nageman diambil yang belum sampai kerincian, tapi langsung kepada intinya. Nanti jenengan juga akan saya sampaikan kepada bab yang bagian pena ini. Nah, teman-teman juga kemarin kalau ada yang bertanya begitu sulit begitu ya, wes hukumnya yang 60 hari nifas, lebihnya enggak. Ada ya? Oke, sedikit dulu sebelum ke bab mustahadah nifas. Jadi dipahami? Silahkan dicatat. Karena nggak ada di sini. Mau dicatat dengan bahasa jenengan, tidak dengan cara saya menulis, monggo. Itu lagi kadang ngoten niku ya seneng saya itu nulis sampai buku kula niku ora turetan, tapi sekarang saya baca nggak bisa. Karena gitu nulisnya kula kadang. Opo, iya saya panah-panah begitu tanpa ada keterangan gitu. Kali. Enggak ada mali. Oh, enggak salah dicatat. Liburnya tasik damu ini ki? Tasik nggih? Nggih. 1 bulan Mei ini masih ngaji nggih kira-kira? Nggih. Ujiannya Juni nggih ature? Nggih. Oh, baru libur sudah mau libur lagi Mbak nggih jenengan? Di liburnya kalau kuliah itu ada 2 bulan nggih? Terus nyapa Mbak di rumah? Tapi nggak terasa ya kalau di rumah 1 bulan 2 bulan lagi. Nggak betah apa betah? Betah banget. Betah. Udah betah deh. Kalau anak perempuan itu biasanya kalau perempuan nggak tahu. Kalau biasanya kalau ponaan-ponaan adik kula itu kalau libur pondok itu ya betah di rumah. Tapi ponaan kula yang jalan-jalan itu nggak betah di rumah. Jadi kalau libur pondok nggak mulai. Bangga deh pondok ini, teman sama teman-temannya, lebih suka sama teman-temannya. Sampai saya punya anak yang kedua itu dia tanya ketika saya baca, "Sopo Mbak iku? Ora rodang mulai lah." Enggak percaya. Ya bagus sih. Tapi kalau liburan terus dia bawa handphone itu yang tidak bagus menurut saya. Dan bawa handphone dia kemana-mana. Ngaji mek HP nang terus. Pondok itu sekarang kan sulit. Godaan terberat saat ini itu apa? Handphone. Laki-laki itu godaan nomor 2 dan 3. Yang pertama itu handphone. Laki-laki juga menggoda sih, tapi godaannya tidak seberat handphone. Jenengan drakor, telepon pacarnya kan pakai drakoran. Kalau misalkan itu sama siapa? Itu ya, bos. Sudah catat? Cukup? Oke, ada yang mau ditanyakan, monggo. Jam 8 lebih seperempat. Silakan bertanya. Mbak yang dulu sudah pernah derek ngaji Uyun ini sampai hatam, Kak Hatam nggih? Di sini nih. Sampun nggih? Yang sudah pernah derek Uyun hatam terus ini pasti dulu nggak saya sampaikan. Jadi sepertinya setiap tahun selalu ada yang nambah karena ada yang ditanyakan, Mbak. Kenapa kok ngeten iki nambah? Karena ada yang bertanya gitu. Makanya jenengan tanya. Kalau nggak tanya ya saklek ini aja gitu. Terus ini kita bayar sama ya. Kan ada yang bertanya dan sekarang media itu luar biasa ya, ramainya. Banyak cara untuk bisa menyampaikan apa-apa itu ya. Itu sehingga mempermudah.
sampai banyaknya yang bertanya itu terus ditambah, diperbarui, direvisi, ini perlu ada ini gitu. Oke, betul nonton ya. Alhamdulillah kalau belum ada, silakan nanti kalau ada minggu depan bisa disimpan, kita tanyakan, nonton ya. Oke, baik. Tahun depan kalau setelah liburan masih ada kesempatan dan saya diberi waktu lagi karena ada santri barunya misalkan ya. Nanti jadi kita mengulang sedikit, jenengan yang mengajarkan, saya yang menonton, saya melihat jenengan. Nanti kita bagi kelompoknya, kita sistem syawir. Kalau syawir itu biasanya mesti banyak yang bertanya, karena yang menyampaikan sesama temannya, jadi santai. Hobi lek ngene kan. Biasanya gitu. Oke, teman cakap, tereng oleh saya. Ada yang foto saja, spread, tapi lali. HP ini keresat, hilang apa? Apapun itu Mbak Nge, saya menyampaikan, Allah yang memberikan pemahaman. Doa saya tetap sama, doa kula tetap sama. Sebagai orang yang punya kewajiban menyampaikan, karena zakatnya ilmu itu mengamalkan, jenengan juga sama. Kalau sudah belajar maka kewajiban jenengan mengamalkan. Yang bisa saya ikhtiari adalah bagaimana agar ilmu itu bermanfaat untuk jenengan. Jadi sama semua guru mesti berusaha. Tak kuatnya tirakat tak kuatnya. Saya juga mendoakan jenengan yang hadir, selalu yang hadir yang saya doakan, selalu yang hadir yang saya ikuti setiap kali Fatihah, selalu yang hadir. Doanya apa? Yang pasti jenengan diberikan kemudahan, kepahaman dalam ilmu ini. Dan doa yang lainnya adalah jenengan diparingi istiqomah. Istiqomah belajar, karena jenengan bisa sampai di tempat ini itu tidak mudah. Dengan keadaan mengantuk, perut kosong dan lain sebagainya itu tidak mudah. Allah yang menjalankan jenengan sampai ke sini. Allah yang memberikan kemudahan itu disyukuri. Bisa derek disyukuri. Syukur-syukur lek jenengan bisa ikut banyak kegiatan di luar, lebih produktif, lebih aktif, nantinya lebih produktif. Jangan hanya menjadi penonton. Cobalah untuk menjadi aktornya. Kamu harus punya kesempatan untuk mewarnai dunia. Jenengan saat ini masih single sendiri, belum punya anak, belum punya tanggungan itu. Nanti kalau sudah menikah maka katanya disebut setelah menikah itu selamat menempuh hidup baru. Itu benar-benar baru 180 derajat berputar, baru semuanya. Kita akan ada batasan-batasan di dalam pernikahan dan sebagainya, dan kita harus menghormatinya itu. Sekarang mumpung jenengan punya kesempatan, itu maksimalkan semampu jenengan, dikuat-kuatkan. Siapa yang tirakatnya kuat, siapa yang lebih soro, insya Allah dia yang lebih mulia. Itu jenengan agak ogemi tenang. Yang golek ilmu itu ngoten, kuncinya niku. Oleh apapun yang jenengan alami saat ini, kalau jenengan masih merasa biasa-biasa saja, aku kok enggak merasa kesulitan ya. Jenengan tanya, pokoknya pokok apa aku terlalu santai. Cari sesuatu yang membuat jenengan terus merasa bahwa aku merasa nerekoso. Harus begitu dalam proses mencari ilmu. Kalau bukan saat ini jenengan nanti akan diberikan ijazah oleh Allah dari usaha jenengan, pasti nantinya setidaknya guru yang jenengan diberikan guru yang soleh. Jenengan harus meyakini. Jadi kalau saya itu sudah usaha maksimal, saya itu sudah merasa bahwa saya merasakan kesulitan yang luar biasa, saya sudah begini, saya mencari biaya kuliah sendiri, saya sudah seperti ini, tapi rasanya kok masih sama saja. Jenengan harus suruh dengan Allah. Tidak apa-apa seperti ini. Semoga nanti saya punya guru-guru yang nantinya mendoakan saya, yang akan mengindahkan saya nanti di surga. Jadi pada akhirnya saya sampaikan bahwa memang asik menjadi wanita cantik ya. Tapi wanita itu cantiknya tubuh hanya berakhir di tanah, tapi cantiknya akhlak akan berakhir di jannah. Oke, kita saling mendoakan, kalau dari istiqomah diparingi kekuatan, jenengan pun juga sama. Jenengan yang semangat apapun godaannya, yang golek ilmu itu godaannya luar biasa beratnya. Jenengan pageri awake jenengan piyambak. Jenengan perempuan, jaga diri jenengan sebaik-baiknya penjagaan.
semua yang jenengan lakukan itu mesti nanti akhirnya akan dibalas yang sama, pasti dibalas dengan kebaikan, yang baik dibalas dengan baik, itu mesti, Mbak. Sama harus meyakini itu mesti, itu alam begitu. Allah juga menjadikannya dalam banyak firman-Nya seperti itu. Yang harus meyakininya, jenengan juga harus legowo dalam menghadapi apapun. Sikap yang paling pertama kali jenengan tekankan adalah ketenangan hati. Pokoknya hatinya sampean tenang, seperti ini santai lah, tetap belajar. Waya ngerjain tugas aja. Minta talik nggak mari, pokoknya kabeh dikerjakne. Mari waya ujian besok tugasnya numpuk wis. Pokoknya dikerjakne kok minta lek ra mari. Mesti mari. Pokoknya dikerjakne mari. Oke, semangat ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih jenengan yang masih bertahan di asrama meskipun ini hari kecepet, ya. Harusnya jenengan bisa mulang berhari-hari di rumah, tapi jenengan bertahan untuk thalabul ilmi, entah itu pas kuliah ataupun di sini. Jenengan semoga mendapatkan berkah yang luar biasa. Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo di aksen. Saya pamit dulu Mbak ya. Itu memang